Halo my friends. Oke, di video kali ini kakak akan menjelaskan mengenai bilangan bulat untuk materi kelas 7 SMP ya. Jadi kalian yang baru mau masuk kelas 7, silahkan persiapkan diri kalian. Nah, di sini kakak akan menggunakan buku dengan kurikulum Merdeka. Nah, untuk pembahasan video ini kakak hanya akan membahas mengenai bilangan bulat positif dan juga negatif. Nah, untuk pembahasan kali ini akan difokuskan kepada konsep dan juga soal-soalnya ya. Oke, jadi untuk mengawali konsep bilangan bulat sendiri itu, nah di sini kakak akan buatkan garis bilangan ya. Jadi untuk bilangan bulat sendiri ini merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan 0. Jadi untuk bilangan positif itu bilangan yang berada di sebelah kanannya 0. Nah, di sini. Sementara untuk bilangan negatif itu adalah bilangan yang berada di sebelah kirinya 0. Jadi ini adalah bilangan positif. Kemudian ini bilangan negatif. Nah, dan ini sendiri adalah bilangan 0 gitu ya. Nah, itu adalah konsep dari bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu identik dengan pengukuran suhu, baik suhu air ataupun suhu ruangan gitu ya. Nah, jika suatu suhu itu berada di atas atau di lebih tinggi dari 0, maka disimbolkan dengan tanda positif. Sedangkan jika suhu tersebut itu berada di bawah 0 atau kurang dari 0, maka diberi tanda negatif. Nah, ini contohnya. Jika suhu 2 derajat di bawah 0, maka kita gunakan tanda negatif dan ditulis negatif 2 derajat Celcius. Sementara jika suhu 27 derajat di atas 0, maka kita gunakan tanda positif dan dituliskan positif atau plus 27 derajat Celcius gitu ya. Nah, langsung saja sekarang. Oh ya, perlu diketahui juga nih, jika bilangan memiliki tanda positif dan negatif, maka disebut secara berturut-turut adalah bilangan positif dan negatif gitu ya. Oke, langsung saja kita kerjakan untuk soal yang pertama. Nyatakanlah suhu berikut ini dengan tanda positif atau negatif. Nah, untuk poin yang pertama, suhu 6,5 derajat Celcius lebih tinggi dibanding 0 derajat. Jelas, karena dia lebih tinggi, maka kita simbolkan dengan positif 6,5 derajat Celcius. Sedangkan ini, suhu 10 derajat lebih rendah dibanding 0 derajat, maka kita simbolkan dengan apa tadi kalau di bawah? Yap, negatif 10 derajat Celcius. Mudah sekali ya. Oke, lanjut. Untuk yang selanjutnya kita akan kerjakan soal nomor 2. Nih, berdasarkan contoh 1. Nah, di contoh 1 itu ditetapkan titik A ini sebagai titik pangkal 0 km. Kemudian di sebelah kanan dari titik A ini adalah arah timur, sementara di sebelah kiri adalah arah barat gitu ya. Nah, di sini titik 6 km di sebelah timur A itu dinyatakan dengan positif 6 km. Sedangkan titik 4 km di sebelah barat A dinyatakan sebagai negatif 4 km. Nah, perlu diketahui di sini diketahui titik negatif 7 km dan positif 2,5 km. Kita diminta untuk menyatakan posisi dari titik-titik tersebut pada garis di contoh 1. Nah, dengan menandai panah ke atas seperti itu. Nah, kemudian kita diminta juga untuk menyatakan menggunakan kata-kata gitu ya. Nah, pertama kita kasih tanda dulu ya. Nah, untuk negatif 7 km berarti dia berada di sebelah kiri titik A. Nah, karena di sini sudah sampai ke negatif 4 ya, berarti kita lanjutkan negatif 5, negatif 6, negatif 7. Jadi untuk letak atau posisi dari negatif 7 km titiknya itu ada di sini. Nah, kemudian untuk positif 2,5 berarti berada di sebelah kanan dari titik A atau titik 0 km ya. Berarti ini 1, 2,
3, 4, 5. Ini positif ya, positif 1. Nah, posisi 2,5 atau positif 2,5 ini tentu dia berada di antara positif 2 dan positif 3. Jadi dia ada di sini. Positif 2,5. Maka, nah ini posisi dari titik positif 2,5. Nah, sekarang saatnya untuk menyatakan menggunakan kata-kata. Untuk yang pertama, titik negatif 7 km. Artinya apa? Dia merupakan titik 7 ya. 7 km di sebelah mana kalau dia negatif? Sebelah barat gitu ya. Kalau yang kedua positif 2,5 berarti titik 2,5 km di sebelah mana kalau dia positif? Sebelah timur gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, sekarang lanjut untuk soal yang ketiga. Nyatakan besaran-besaran berikut ini menggunakan tanda positif dan negatif. Oke. Rugi Rp500 jika untung Rp400 ini dinyatakan sebagai positif. Nah, kalau untung dia positif, maka lawan dari untung adalah rugi. Nah, lawan dari positif adalah negatif. Nah, maka ini untuk menyatakan rugi Rp500 kita bisa nyatakan dengan negatif Rp500. Oke, untuk yang nomor 2, poin 2, maksud Bu Emil soal 3.2, 30 menit dari sekarang jika 20 menit yang lalu dinyatakan sebagai negatif. Nah, kalau dia sudah berlalu dinyatakan negatif, maka kalau sekarang dinyatakan lawan dari negatif yaitu positif. Oke, jadi 30 menit dari sekarang itu adalah positif 30 menit. Oke, next, poin ketiga. 4 derajat lebih rendah dibandingkan suhu tertinggi kemarin gitu ya. Berdasarkan suhu tertinggi hari ini, jika 3 derajat lebih tinggi nih, 3 derajat lebih tinggi dibandingkan suhu kemarin dinyatakan positif. Nah, kalau dia lebih rendah maka dinyatakan negatif. Jadi 4 derajat lebih rendah itu jelas negatif 4 derajat Celcius gitu ya. Oke, terakhir soal yang keempat. Papan pengumuman lomba lari cepat 100 meter menunjukkan bahwa kecepatan angin buritan adalah 0,9 meter per detik, dinyatakan sebagai positif 0,9 m per detik gitu ya. Apa artinya negatif 2,5 m per detik? Nah, untuk satuannya sendiri ini sudah sama, meter per detik. Yang membedakan adalah tanda positifnya ya, dan ini negatifnya. Nah, berarti positif ini kan lawan dari negatif dan sebaliknya gitu ya. Maka lawan dari angin buritan apa kira-kira? Iya, betul sekali, angin haluan. Jadi untuk menyatakan positif 0,9 meter per detik, ini dia akan menunjukkan bahwa kecepatan angin buritan adalah berapa? 0,9 meter ya. M per detik. Nah, berarti untuk negatif 2,3 m per detik. Nah, berarti adalah lawannya. Lawan dari angin buritan. Ya, yang tadi sudah disampaikan. Berarti apa? Kecepatan angin haluan adalah 2,3 meter per detik. Nah, gitu ya. Oke, untuk video kali ini kita akan bahas sampai soal keempat saja. Nah, jangan lupa di subscribe, di like kalau kalian suka, supaya ibu lebih semangat lagi untuk bikin videonya. Dan komen juga kalian mau videonya tentang apa atau bahas tentang soal apa.
Oke, terima kasih. Thank you for watching.